Kita akan kembali membacakan sebuah buku berjudul Perempuan, Negara, dan Keluarga karya I. Murray-Saad. Kita akan memasuki bab berikutnya. Bab 4. Model keluarga borjuis. Model keluarga borjuis mendikte bahwa peran utama dan alami perempuan adalah sebagai istri dan ibu. Kelas berkuasa memandang sistem ini menjadi jaminan kesejahteraan dan ketertiban sosial. Model keluarga borjuis muncul dari tumbuhnya rasa perbedaan antara kehidupan privat dan publik. Kehidupan publik diakui sebagai segala yang terjadi di luar keluarga, seperti dalam politik, karir, aktivitas keagamaan, dan sebagainya. Sedangkan kehidupan privat dianggap mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pengasuhan dan kehidupan pernikahan. Dalam ranah kehidupan privat, tanggung jawab terkait pemeliharaan keluarga inti dibagi berdasarkan jenis kelamin. Keluarga dengan demikian menjadi sebuah unit privat, otonom, terisolasi dari dunia luar, dan mampu mencukupi dirinya sendiri dalam hal kasih sayang. Model keluarga borjuis mendikte bahwa peran utama dan alami perempuan adalah sebagai istri dan ibu. Kelas berkuasa memandang sistem ini menjadi jaminan kesejahteraan dan ketertiban sosial. Privatisasi keluarga ini serta model keluarga borjuis ditegakkan negara. Negara memang menerapkan hukum dan kebijakan yang mengarah langsung untuk pembentukan keluarga. Kebijakan-kebijakan itu dipraktikkan pemerintah serta lembaga publik, swasta, sekuler maupun religius yang seluruhnya dipengaruhi langsung oleh negara. Negara berfungsi sebagai pemusatan kekuatan dan juga sebagai sumber pendanaan dan pelayanan bagi organisasi-organisasi swasta tersebut. Seluruh sumber daya itu tersedia untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kelas pekerja. Institusi-institusi kontrol sosial yang berbeda-beda ini mereduksi artikulasi struktur dominan dari keluarga itu sendiri. Kenyataannya, karakter absolut dari otoritas perkawinan dan paternalisme dalam ranah domestik dimoderasi secara luas oleh hak-hak sipil borjuis, seperti kebebasan dan kesetaraan antar manusia. Hal ini menyebabkan apa yang beberapa sejarawan sebut sebagai praktik-praktik normalisasi di ranah privat. Dari unit produksi ekonomi, keluarga menjadi sebuah unit kontrol yang dibuat dan menjadi bagian dari negara. Sebab mulai itu dan seterusnya, keluarga berada di bawah tumpang tindih jaringan institusi kontrol sosial dan artikulasinya dipikul lewat tanggung jawab laki-laki. Konsekuensi lain dari perkembangan industri adalah besarnya jumlah permintaan tenaga kerja manual yang mendorong perempuan dan anak-anak bekerja di pabrik-pabrik. Peristiwa ini bertepatan dengan lahirnya feminisme modern menjelang awal abad ke-19. Wacana feminis pada era ini utamanya difokuskan pada konsekuensi fisik dan emosional dari bekerja di dua tempat, yakni rumah maupun pabrik. Jam kerja terlalu panjang, upah terlalu rendah, terlalu sulit untuk mengumpulkan mahar perkawinan, mencari suami yang mapan, mengurus anak, dan sebagainya. Untuk mengurangi penderitaan perempuan bekerja, kelas berkuasa memaksakan model kerumah tanggaan dan hubungan suami istri borjuis dengan membuat program-program bantuan pemerintah untuk kelas pekerja sebagai salah satu prioritas mereka. Demikianlah, anak-anak diwajibkan bersekolah dan dilarang menggelandang. Mereka ditempatkan di bawah pengawasan ibunya dan di bawah pengawasan pekerja sosial. Sedangkan perempuan dipaksa melakukan perkawinan yang sah, berkembang biak, tugas-tugas rumah, tanggung jawab pekerjaan rumah tangga, dan pendidikan anak. Akhirnya, perwalian perkawinan dan pengawasan dokter melampaui pendeta. Pendelegasian laki-laki ke pabrik, perempuan ke rumah, dan anak-anak ke sekolah merupakan langkah lanjutan dalam pembagian kelas pekerja ke dalam unit-unit keluarga dan penegasan negara atas kendali politik dan ekonomi yang lebih besar.
Penting untuk memahami bahwa selama fase pertama reorganisasi keluarga ini, dalam konteks kapitalis, kelas berkuasa merasa bahwa prioritas untuk mendisiplinkan dan mengontrol kelas pekerja adalah dengan mengorganisasikan mereka ke dalam sekat keluarga yang acak melalui kehendak mereka sendiri atau melalui paksaan. Wacana yang dominan pada saat itu menegaskan bahwa perempuan adalah para ratu di rumah. Para feminis secara radikal mengutuk gagasan ini sebagaimana gagasan pernikahan, tetapi pandangan ini dienyahkan melalui pengagungan pernikahan yang didasarkan atas cinta romantis, atas ikatan orang tua yang juga berlandaskan cinta, terutama cinta keibuan dan kemampuan kodrati perempuan untuk mendidik dan berkembang biak. Setelah beberapa tanda gerakan feminis kehabisan momentum menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, mendadak mereka mulai lagi dengan tenaga baru. Prioritas feminis kini telah memperoleh hak memilih dalam pemilihan umum, akses terhadap karir profesional, dan hak untuk mendapat pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Perjuangan feminis pada periode ini sekali lagi bertepatan dengan fase lain reorganisasi keluarga, sebagai respon atas perubahan bagaimana produksi berlangsung di dalam dan luar keluarga, dan bagaimana kedua ranah produksi itu bertautan. Perempuan di satu sisi menjadi lebih sering dipekerjakan dalam ranah produksi di luar rumah. Di sisi lain, industri-industri baru mulai menyediakan barang dan jasa dengan teknologi lebih canggih dari yang sebelumnya secara tradisional sudah bisa dipenuhi keluarga dan rumah tangga. Perubahan-perubahan ini berhubungan dengan peran perempuan yang semakin diprivatisasi sebagai istri, ibu, dan pengasuh rumah tangga. Proses ini yang berakar pada penekanan atas prinsip kerumah tanggaan berjuis sekarang tumbuh kian kuat dengan dukungan ideologis baru. Propaganda baru muncul menyebarkan mitos profesionalisme tentang pekerjaan rumah dan keibuan, mendorong kepatuhan pada aturan yang ketat yang menciptakan sebuah ideologi feminitas baru. Feminitas baru ini memberi beban berat pada pundak perempuan, terutama para kelas pekerja yang kesulitan mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar tinggi yang dituntut berbagai kewajiban. Wacana feminis baru ini merupakan respon atas tuntutan, terutama tuntutan feminis berjuis mengenai kebutuhan pendidikan untuk perempuan dan kebutuhan atas sebuah identitas dan nilai. Oleh karena pentingnya pekerjaan rumah tangga, perempuan harus mendapat pengetahuan spesifik tentang metode dan resep ilmiah untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan tepat. Kini, yang lebih memastikan kontrol sosial adalah proses privatisasi. Dibanding proses privatisasi, lebih menjamin kontrol sosial dibanding struktur dominasi keluarga. Perjuangan feminis pada awal abad ke-20 sangat dipengaruhi fakta bahwa perempuan sedang berproses mengubah perannya dalam masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan politik. Partisipasi ini bagaimanapun harus di bawah mandat dan pengawasan negara, gereja, dan organisasi yang mengaruhi kontrol sosial, seperti partai politik, badan amal, dan organisasi bantuan. Masyarakat akan menganggap perempuan semestinya membawa kontribusi yang segenahnya feminin bagi sektor publik, seperti kelembutan, cinta, perdamaian, semangat pengorbanan, altruisme, naluri keibuan, dan lain-lain. Masyarakat dengan demikian akan secara eksplisit menarik seruan reformis yang digunakan perempuan untuk menyalurkan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial menjadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam menjaga ketertiban sosial. Badan-badan pengontrol akan mengatur dan mengarahkan ketertiban sosial dan politik feminis untuk kepentingan mereka sendiri. Pekerjaan sosial dan politik perempuan diperbolehkan dan digiatkan sepanjang tidak mempengaruhi peran dan tanggung jawab yang diekspektasikan pada perempuan sebagai istri, ibu, dan pengurus rumah tangga. Oleh karena itu, partisipasinya terbatas pada waktu luang yang mampu diberikan keluarga dan rumah tangga perempuan tersebut. Perubahan peran perempuan selama masa ini tidak benar-benar mengubah ideologi keperempuanan, melainkan hanya menegaskan dan mengikuti model tradisional.
Pada dasarnya, pada saat perempuan menjadi lebih terlibat dalam kegiatan publik dan melepaskan diri beberapa subordinasi dalam keluarga oleh suami dan ayah, aktivitas mereka di luar rumah menempatkan perempuan secara ironis di bawah kontrol langsung dari badan-badan kontrol sosial yang lebih besar dan tinggi. Dalam hal pendidikan, perempuan perlahan-lahan mulai diizinkan masuk perguruan tinggi. Pendidikan untuk perempuan pun berkembang jauh lebih banyak di luar komunitas religius tradisional. Bidang baru yang melibatkan peran pengasuhan berkembang pesat seiring partisipasi perempuan bersekolah, seperti gizi, kesejahteraan anak, dan lain-lain yang bertujuan untuk mengarahkan perempuan ke arah yang tepat. Di tempat kerja, perempuan dipaksa memasuki pekerjaan yang diasumsikan cocok dengan perempuan, yaitu female job seperti mengajar atau merawat. Meskipun dari 1930-an hingga 1960-an dan bahkan 1970-an, gerakan feminisme memudar. Perempuan pencari nafkah tidak kembali ke dapur mereka. Mereka sebaliknya melanjutkan pekerjaan mereka dan berpartisipasi dalam sejumlah perjuangan untuk meningkatkan hak-hak perempuan. Terima kasih, kita akan ke bab selanjutnya.